إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan di atas Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya banyak hal di sekitar kita mengumumkan bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kerabat, sahabat, tetangga, orang jauh yang terlebih dahulu meninggalkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Semua itu mengumumkan bahwa dunia ini sekedar persinggahan. Bahkan diri kita, fisik yang mulai melemah, uban yang mulai tumbuh, itu semua memperingatkan kita bahwa ini bukan tempat abadi kita. Kita semua pasti akan menuju satu titik, yaitu kematian. Namun kematian yang membuat kita dibawa ke liang kubur bukan pula persinggahan terakhir, namun dia adalah persinggahan kedua setelah dunia. Di dalam kubur tersebut, ia menjadi fase pertama menuju kampung halaman kita. Kampung halaman di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang tua kita, Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai puluhan tahun yang kita hidupi di dunia ini membuat kita lupa tentang kampung halaman kita tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, mengajak kita dan mengingatkan kita kepada kampung halaman tersebut. Allah taala berfirman dalam surat Hud ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kalian menuju negeri yang penuh keselamatan, yaitu kampung halaman kita semua, surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmati Allah, tidakkah kita rindu kepada surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan kita dalam hadis-hadisnya tentang bagaimana kampung halaman kita jauh lebih indah dan jauh lebih nikmat daripada dunia yang kita hidupi ini, yang kita sangka sebagai kampung halaman kita. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, akhiru man yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marrah wa yaqbu marrah wa tasfa'uhu an-nar marrah. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang lelaki terakhir yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Orang terakhir yang masuk ke dalam surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia di atas jembatan yang melewati neraka. Terkadang dia berjalan, terkadang dia merangkak karena kesulitan, dan terkadang dia ditampar oleh api neraka yang ada di bawahnya. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Ketika dia berhasil melewati neraka tersebut, di atas jembatan tersebut, dia menoleh ke neraka. Faqala, kemudian orang ini berkata, tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu, wahai neraka. Laqad a'tani Allah syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin.
Dia mengatakan, sungguh saat ini Allah memberikanku sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari generasi pertama maupun generasi terakhir. Dia menyangka dialah yang paling mendapatkan nikmat karena selamat dari neraka, padahal dia adalah orang terakhir yang sampai ke dalam surga. Faturfa'u lahu syajaratun, lalu nampak padanya sebatang pohon dari kejauhan. Fayaqul, lalu dia berkata, ay rabb adnini min hadhihi asyajarah faliastadhilla bidhilliha wa ashraba min ma'iha. Dia berkata, ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu agar aku bisa bernaung di bawahnya, agar aku bisa minum dari air yang ada di sana. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla menjawab, ya bani Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai manusia, jangan sampai aku memberikanmu keinginanmu lalu engkau meminta lagi yang lain. Fayaqul la ya Rabbi, orang itu berkata, tidak, aku tidak akan meminta lagi ya Rabbi. Wa yu'ahidu an la yas'alahu ghairaha, dia pun berjanji kepada Allah tidak akan meminta lagi selain itu. Wa rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala memaklumi kondisi orang ini karena dia telah melihat sesuatu yang dia tidak bisa bersabar untuk mendekat ke sana. Fayudnihi minha, maka Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan orang ini ke pohon tersebut. Fayastadhillu bidhilliha wa yasrabu min ma'iha, dia pun bernaung di bawahnya dan minum dari airnya. Summa turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula, tiba-tiba dia melihat pohon kedua yang lebih bagus dari pohon pertama. Fayaqul ay rabbi adnini min hadhihi li ashraba min ma'iha, dia pun berkata, ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu agar aku bisa minum dari airnya dan agar aku bisa bernaung di bawahnya. La as'aluka ghairaha, aku tidak akan meminta lagi yang lain. Fayaqul ya bani Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Allah pun berfirman, wahai manusia, bukankah engkau sudah berjanji engkau tidak akan meminta lagi? La'alli idza adnaituka minha tas'aluni ghairaha, jangan-jangan nanti aku dekatkan engkau ke pohon yang kedua, engkau minta lagi yang lain. Fayu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha, dia pun berjanji untuk kedua kalinya tidak akan meminta yang lain lagi. Wa rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memaklumi hambanya karena hambanya ini telah melihat sesuatu yang tidak bisa dia menyabarkan dirinya kecuali untuk meminta. Fayudnihi minha fayastadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha, maka dia didekatkan ke pohon kedua lalu dia berlindung di bawahnya, lalu dia minum dari airnya. Summa turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah hiya ahsanu minal ulayain. Sesampainya di pohon yang kedua, ditampakkan lagi baginya pohon ketiga yang berada di pintu surga, dan pohon ketiga itu lebih bagus dari dua pohon pertama. Fayaqul ay rabbi adnini min hadhihi li astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha la as'aluka ghairaha. Ya Allah, dekatkan aku ke pohon ini agar aku bisa bernaung di bawahnya, agar aku bisa minum di sana, aku tidak akan meminta lagi. Fayaqul, Allah pun berfirman, ya bani Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha, wahai manusia, engkau sudah berjanji dua kali tidak akan meminta lagi. Qala ya bala ya Rabb hadhihi la as'aluka ghairaha, dia berkata, orang tersebut berkata, betul ya Allah, tapi benar ini permintaan terakhirku. Wa rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu yara ma la yara ma la sabra lahu 'alaiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala
selalu memaklumi hambanya karena hambanya telah melihat sesuatu yang tidak bisa dia sabarkan dirinya kecuali dia ingin mendekat. Fayudnihi minha, lalu Allah mendekatkan orang ini kepadanya. Fa idza adnahu minha fayasma'u aswata ahli jannah, ketika dia mendekat ke pohon ketiga yang ada di pintu surga, dia mendengar suara penduduk-penduduk surga yang telah terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Fayaqul ay rabbi adkhilniha, orang ini berkata, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tersebut. Fayaqul, Allah berfirman, ya bna Adam, ma yusrini minka. Allah berfirman, wahai manusia, apa yang akan membuatmu berhenti meminta? Ayurdika an u'tiyaka dunya wa mislaha ma'aha? Bagaimana sekarang? Apakah engkau akan puas jika engkau aku berikan dunia dan semisalnya? Qala, orang itu berkata, ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin? Dia berkata, ya Allah, apakah engkau mengejek aku? Apakah engkau mempermainkan aku sementara engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Allah berfirman, inni la astahzi'u bika, aku tidak mempermainkanmu wahai manusia, walakinni ala ma asya'u qadir, tapi aku maha kuasa atas apa yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang tadi. Allah berfirman kepadanya, tamanna, Allah memerintahkan kepada orang ini, menghayallah engkau apa yang kau inginkan di dalam surga ini. Pikirkan segala apa yang kau inginkan di dalam surga. Fayatamanna hatta idza qata'a umniyatuhu qala Allah azza wa jalla min kadza wa kadza aqbala yuzakkiruhu rabbuhu. Orang itu terus menghayal, mengumpulkan keinginannya, apa yang dia ingin diberikan oleh Allah dalam surga, sampai dia tidak bisa menghayal lagi saking banyaknya. Tapi Allah terus mengingatnya, ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini. Segala apa yang dia inginkan di dunia, Allah ingatkan kepadanya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ketika sudah tidak mampu lagi dia menghayal, Allah Ta'ala berfirman, lakadzalika wa misluhu ma'ahu, aku akan berikan semua apa yang kau khayalkan dan semisalnya. Dalam riwayat yang lain 10 kali lipatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal muslimun, tidakkah anda semua merindukan surga? Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu akhir ahli al-jannah duhulal al-jannah wa akhir ahli an-nar khurujan minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku benar-benar tahu, yaitu diwahyukan oleh Allah kepada beliau, orang yang terakhir masuk surga dan orang yang terakhir keluar dari neraka. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah fayaqul i'ridu alaihi sigara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha, yaitu seseorang yang diseret, dikeluarkan dari neraka, lalu dibawa menghadap kepada Allah, kemudian dikatakan, jajarkan dosa-dosa kecilnya, kemudian perlihatkan, tampakkan dosa-dosa besarnya. Mana dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia, yang kecil, yang besar, tampakkan bagi dia. Fatu'radu alaihi sigharu dhunubihi, lalu ditampakkan kepadanya semua dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan di dunia. Fayaqul amilta yawma kadza wa kadza kadza wa kadza, dikatakan kepadanya, engkau telah melakukan ini hari ini engkau melakukan ini dan itu. Wa amilta yauma kadza wa kadza, dan engkau melakukan ini perbuatanmu hari ini, hari itu. Yaqul na'am, orang ini tidak bisa menjawab kecuali dengan mengatakan, benar, aku melakukannya. La yastati'u ayyunkira wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'rada alaihi
Dia tidak bisa mengingkari semua dosa-dosanya karena dia melakukannya, dan tangan, kakinya, kulitnya semua menjadi saksi atasnya. Dia tidak bisa mengelak dan dia gemetar karena itu baru dosa kecilnya, belum lagi dosa-dosa besarnya. Maka orang ini merasa dia tidak akan bisa selamat lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanatun. Allah berfirman, sesungguhnya setiap dosamu akan diganti dengan ampunan dan akan diganti dengan pahala. Allahu Akbar. Kita memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Kita memiliki Rabb yang Maha Pemurah. Di samping kita memiliki Rabb yang Maha dahsyat azabnya, maka mari kita mengambil bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini dengan melakukan solat 5 waktu, kemudian berbuat baik kepada seluruh manusia yang beriman dan yang tidak beriman, kemudian tidak berkata-kata kecuali yang baik, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah dengan mempelajari syariat Islam dan mengamalkannya pada diri kita sendiri dan anak-anak dan istri-istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan sampai kita kepada kampung halaman kita, tempat di mana diletakkan pertama kali ayah kita Adam dan ibunda kita Hawa alaihi wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.